Yang kita tahu Pak Jokowi kan adalah mantan presiden. Nah, kalau mantan presiden bisa menjadi perwakilan dari presiden kita, ya berarti Megawati, SBY ya bisa juga gitu ya. Nah, yang menarik lagi adalah ini nih, Pak Jokowi dan beberapa orang lagi kan akan berangkat besok ya. Nah, kebetulan besok ini bertepatan dengan ini. Kok bisa begitu ya? Ya tapi kayaknya sih ini cuma kebetulan aja. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cakmam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, gitu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait di mana ada beberapa respon ya atau tanggapan dari beberapa netizen dan juga orang-orang yang sudah menggeluti dunia perpolitikan teman semuanya ya. Nah, ini terkait Bapak Jokowi yang pamit ke Vatikan ya untuk tugas negara dari Pak Prabowo ya, hadiri pemakaman Paus Fransiskus teman-teman semuanya ya. Jadi di sini Bapak Jokowi ya yang ramai isu ijazah palsu kemarin itu ijazah palsu itu teman semuanya ya, itu kemarin ternyata sudah memasuki tahap seperti di pengadilan ya. Cuma Bapak Jokowi tak bisa hadir ya, ini teman semuanya mungkin ya alasannya Bapak Jokowi ini ada tugas dari Bapak Prabowo ya untuk ke Vatikan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Nah, dari situ Bapak Jokowi langsung banyak sekali tanggapan atau respon ya. Oke, untuk teman semua jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham gitu. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Negara dari Besti Prabowo hadiri pemakaman Paus Fransiskus. Desember kemarin. Bapak mau foto Bapak? Sebentar berdua. Bapak kulit suka selalu sehat-sehat Bapak. Ya. Sudah lama kita nggak ketemu. Nanti ya, sambung ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Lagi berapa? Ternak Mulyono sepertinya lagi berbahagia dan bangga karena junjunan mereka, idola mereka si Jokowi diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman almarhum Paus Fransiskus di Vatikan. Jujur ya, dengan diutusnya Jokowi oleh Pak Prabowo, buat gue ini jadi tanda tanya besar. Kenapa sih Prabowo malah mengutus Jokowi yang saat ini bukan pejabat negara? Walaupun si Jokowi ini mantan presiden, tapi secara status dia sekarang warga sipil, bukan pejabat negara. Sementara negara-negara lain ketika presiden atau pimpinan negaranya tidak bisa datang atau berhalangan hadir, itu diwakilkan oleh wakil presidennya. Jika wakilnya tidak bisa, barulah diwakilkan oleh para pejabat negaranya. Nah, ini Prabowo malah mengutus si Jokowi. Buat gue konyol banget ya. Gitu, seharusnya sebagai bentuk penghargaan, penghormatan terakhir kepada almarhum Paus Fransiskus, Prabowo ini mengutus si Gibran atau pejabat yang lain jika si Gibran nggak bisa. Tapi gue jadi bertanya-tanya juga, kenapa si Gibran nggak diutus? Nih gue punya analisis ya, menurut gue secara pribadi. Yang pertama, kenapa Prabowo tidak mengutus Gibran sebagai wakilnya?
Karena mungkin sebenarnya Prabowo menyadari bahwa Gibran itu tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Daripada bikin malu di Vatikan, makanya Prabowo tidak mengutus Gibran. Yang kedua, kenapa Prabowo malah mengutus Jokowi? Mungkin karena Jokowi kan harusnya pada tanggal 24 kemarin itu menghadiri sidang pengadilan dugaan ijazah palsu. Nah, biar si Jokowi bisa ngeles kayak bajai, maka Prabowo mengutusnya lah ke Vatikan. Atau analisis gue yang ketiga, dengan mengutus Jokowi mungkin untuk menarik simpati pencitraannya Pak Prabowo kepada para ternak Mulyono. Ya lumayan lah buat bekal Prabowo di 2029 nanti. Mendengar tentu berita soal wafatnya pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Nah, yang menarik adalah pernyataan Pak Prabowo yang mengirimkan Pak Jokowi ya sebagai wakil dari Presiden untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus ini. Bingung juga ya kapasitasnya sebagai apa ya Pak Jokowi ini, karena kan dia tidak ada di struktur tata kelola kenegaraan kita. Ya kalau yang kita pahami, kalau misalnya Presiden berhalangan ya sudah jelas wapresnya yang mewakili gitu ya. Ya kalau misalnya tidak bisa juga mungkin Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, atau bahkan mungkin Duta Besar RI untuk Vatikan jauh lebih masuk akal gitu. Kan ya yang kita tahu Pak Jokowi kan adalah mantan presiden. Nah kalau mantan presiden bisa menjadi perwakilan dari presiden kita, ya berarti Megawati, SBY ya bisa juga gitu ya. Nah yang menarik lagi adalah ini nih, Pak Jokowi dan beberapa orang lagi kan akan berangkat besok ya. Nah kebetulan besok ini bertepatan dengan ini. Kok bisa begitu ya? Ya tapi kayaknya sih ini cuma kebetulan aja. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, topik perbincangan kita pada kesempatan ini adalah Presiden Prabowo utus Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menghadiri pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan. Berita ini kita baca di berbagai media sosial, dan salah satunya yang memuat itu adalah Tempo.co. Teman-teman semuanya, yang diutus itu tidak hanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tetapi juga ada Menteri HAM Natalius Pigai, kemudian Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan, dan Jonan, mantan Menteri ISDN. Teman-teman yang saya hormati, apa makna dari keputusan Presiden Prabowo terhadap pengiriman utusan dari yang wakili pemerintah dan rakyat Indonesia, dan yang ditunjuk diberi kepercayaan adalah Presiden Jokowi? Menurut saya, makna yang pertama bahwa penghormatan Presiden Prabowo terhadap Jokowi ini tidak pernah luntur. Terus ada dan sulit untuk dihapus. Walaupun berbagai tokoh, berbagai LSM, bahkan para purnawirawan TNI telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo supaya Jokowi itu tidak terus-menerus melakukan cawe-cawe, tapi nampaknya penghargaan Presiden Prabowo terhadap
Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu terus tumbuh dan berkembang. Saudara-saudara, yang kedua adalah beliau ingin menunjukkan betapa beliau masih percaya Joko Widodo, walaupun hantaman dari media sosial yang mempersoalkan tentang Jokowi, khususnya kepalsuan-kepalsuan yang dibuat oleh Jokowi. Tapi sekali lagi, ada prinsip yang pernah diucapkan oleh Presiden Prabowo, mikul dur mendung jero. Artinya memikul tinggi-tinggi dan memendam sedalam-dalamnya. Beliau melindungi kehormatan Jokowi, keluarga, dan semuanya. Itu falsafah Jawa yang Presiden Prabowo pegang, dan sampai sekarang ini tetap beliau praktekkan. Nah, masalah yang terjadi di publik ini, bahwa publik ini menganggap sangat banyak kejahatan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama memegang kekuasaan, dan bahkan yang membuat negara terpuruk sekarang ini, PHK terjadi di mana-mana, kemiskinan masih merajalela, hutang menggunung, dan berbagai masalah. Kelas menengah turun kasta, dan berbagai persoalan yang terjadi sekarang ini yang menimpa masyarakat. Mereka menyebutkan pelaku utama dari keadaan sekarang ini adalah Jokowi. Dan kita lihat kekuatan Jokowi itu masih sangat besar. Tidak hanya kita lihat kemarin anak didik dari kepolisian yang Sespim melakukan pertemuan di rumah Jokowi di Solo, tapi juga Jokowi masih didatangi para mantan menterinya dalam rangka Idul Fitri. Dan bahkan kemarin dia bertemu dengan di Jakarta 3 mantan menterinya, ada Budi Karya, ada Teten Masduki, ada Wisnu Tama. Jadi teman-teman, Jokowi masih mempunyai kaki-kaki di mana-mana, dan ini menjadi persoalan di masyarakat kita karena adanya keinginan, adanya dukungan yang keras supaya Jokowi itu diadili. Tapi nampaknya jauh panggang dari api. Nah, tapi yang penting bagi kita sekarang ini, bagaimana menyelesaikan masalah yang berada di masyarakat. Kemarin saya menampingi istri saya untuk berbelanja di ITC Fatmawati. Kemudian saya makan di food court ITC Fatmawati. Saya kemudian lihat betapa banyaknya kios-kios yang selama ini menjual di situ, mereka tutup. Saya tanya seorang ibu, "Bu, kenapa ini terjadi? Apakah sudah lama?" Dia bilang memang sejak COVID sampai sekarang ini, dan terakhir ini makin parah. Sangat sedikit yang datang makan. Jadi menurut dia, ini sejak dia berdagang di situ, inilah keadaan yang parah katanya. Tapi dia punya anak yang sedang berkuliah di suatu universitas terkemuka di Jakarta. Apapun juga katanya dia lakoni. Dia tinggal di cukup jauh di Bekasi. Dia datang ke situ naik motor. Jadi ya semangatnya luar biasa gitu demi anaknya yang dia cintai, dan dia harus berjuang sekeras-kerasnya. Tetapi keprihatinan dia, daya beli masyarakat setengah mengalami kemerosotan yang luar biasa. Jadi harapan saya kepada mereka yang berkuasa
mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga mereka yang mewakili rakyat, agar ini segera mengatasi masalah kesulitan ekonomi di masyarakat, terutama merosotnya daya beli masyarakat. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena yang terkena itu tidak hanya mereka yang bekerja di pabrik, perusahaannya bangkrut, merosot, tetapi juga para penjual di toko-toko di mana-mana gitu. Itu akhirnya gulung tikar, dan yang terjadi akan bertambah pengangguran, kemudian kemiskinan akan terus bertambah. Nah, ini barangkali catatan kita yang paling penting. Jadi kita hormati Presiden Prabowo memberi kepercayaan pada Jokowi, tapi kita juga meminta supaya ekonomi ini segera bisa bergerak. Kasih kail kepada masyarakat, jangan kasih ikannya. Artinya apa? Hentikanlah bantuan-bantuan itu yang tidak akan menolong pada masyarakat, tapi buka lapangan pekerjaan, kurangi beban-beban yang dipikulkan kepada rakyat, dan gelontorkan untuk mendorong supaya terjadi pertumbuhan ekonomi, terutama masyarakat itu mempunyai pekerjaan. Lupakan proyek-proyek raksasa yang tidak memberi kemajuan bagi rakyat. Jadi misalnya IKN, itu tutuplah itu IKN, bubarkanlah itu IKN. Hanya menghabiskan dana tapi tidak memberi manfaat bagi rakyat. Yang penting sekarang ini kasih pekerjaan. Bagaimana mengasih pekerjaan? Ya, tentu harus ada investasi dari pemerintah, dari luar negeri, dari mana-mana. Dan itulah yang kita harapkan. Selain investasi, tentu juga kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong masyarakat optimis, memberi kepercayaan pada pemerintah, khususnya pada Presiden Prabowo, agar ini hadir partisipasi, agar hadir semangat baru untuk bersama-sama dengan pemerintah mengatasi masalah besar yang dihadapi, terutama menurut saya pekerjaan. Masyarakat memerlukan pekerjaan. Dengan adanya pekerjaan, mereka mendapatkan uang. Kalau mereka mendapatkan uang, mereka bisa sewa rumah, mereka kontrak rumah, mereka bisa beli rumah, mereka bisa berbelanja, bisa makan di restoran, dan bisa melakukan perjalanan atau piknik atau tour dan lain sebagainya. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat bekerja, selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait respon atau reaksi dari beberapa semua pihak teman semua terkait akan keberangkatan Pak Jokowi yang diutus oleh Pak Prabowo ya ke Vatikan untuk menghadiri pengalaman Paus Fransiskus kemarin teman semuanya ya. Dan yang jadi sorotan itu bertepatan dengan dimana digugatnya di pengadilan ya ijazah palsu Bapak Jokowi. Namun Pak Jokowi tak bisa hadir karena memang itu teman diutus oleh Pak Prabowo untuk menghadiri acara pemakaman Paus Fransiskus teman. Nah, untuk teman semuanya gimana tanggapannya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.